konsumsi kita menjadi struktur penopang signifikan dari PDB kita dan bahkan kita lihat statistiknya lebih dari 57%. Artinya kemudian ketika momentum-momentum termasuk lebaran, momentum libur panjang itu akan mendongkrak konsumsi yang luar biasa dan otomatis akan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Makanya kalau kita lihat Mbak Sinta, bagaimana di kuartal pertama kemarin mencapai 5,03%, kita lihat itu adalah sebuah angka yang cukup bagus walaupun sedikit turun dibandingkan dengan kita lihat di tahun 2022 kemarin secara agregat pertumbuhan ekonomi mencapai 5,31%. Kalau kita lihat Mbak Sinta, bagaimana kemudian setelah kuartal 1, kemudian kuartal 2, memang betul kita masih mempunyai kemarin momentum di adanya Idul Adha. Tapi kemudian Idul Adha tidak bisa memberikan kontribusi sesignifikan adanya Idul Fitri yang waktu itu Idul Fitri juga libur panjang lebih dari 1 minggu, sehingga kemudian kita memang memperkirakan pertumbuhan ekonomi kita akan sedikit tipis di bawah kuartal pertama, walaupun kita lihat bahwa secara agregat pertumbuhan ekonomi di 2023 ini nanti masih tetap akan mencapai di atas tipis di atas 5%. Itu yang menjadi harapan kita Mbak Sinta. Nah kemudian kalau kita lihat bagaimana kemudian memang investasi memberikan kontribusi yang akan terus meningkat. Tapi kalau kita lihat bagaimana investasi kita yang memberikan kontribusi itu investasi jangka panjang. Dengan adanya konsep hilirisasi dari pemerintah, target 1.400 triliun relatif tercapai, tapi itu akan memberikan efek jangka panjang. Justru efek jangka pendeknya adalah terjadi konstruksinya ekspor impor. Makanya Mbak Sinta, kalau kita lihat bagaimana kontribusi ekspor impor juga memberikan kontribusi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dalam konteks dibandingkan kuartal 1 kemarin. Artinya Mbak Sinta, bagaimana konsumsi dan selisih ekspor impor dan termasuk investasi menunjukkan bahwa kuartal kedua di tahun 2023 ini akan tetap tumbuh tapi cenderung di bawah kuartal 1 kemarin. Demikian Mbak Sinta. Baik, kalau menurut proyeksi Anda akan berada di kisaran berapa persen Pak Ajib? Kalaupun masih di bawah 5,03% dibandingkan kuartal 1, tapi masih di atas 4,9%. Artinya kalaupun tipis di bawah 5%, Mbak Sinta. Baik, terima kasih Pak Ajib. Lalu saya ingin ke Pak Kavi. Pak Kavi, bagaimana Anda melihat kalau dari sisi Apindo sendiri untuk kondisi perekonomian kita di kuartal kedua tahun 2023 seperti apa? Ya, baik. Terima kasih Mbak Sinta. Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Ajib bahwasanya memang momentum pendorong perekonomian Indonesia di kuartal 2 ini ada pada momen Ramadan, Idul Fitri, dan juga Idul Adha. Namun sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya efek dari Idul Adha kemarin memang tidak sekencang gitu untuk mendorong perekonomian sebagaimana Idul Fitri. Kami melihat dan coba mengeksersis bahwasannya yang terjadi sepanjang semester pertama ini cukup positif ya kinerja perekonomian. Namun kita melihat secara overall jika dibandingkan dengan kuartal pertama, kuartal kedua ini memang agak sedikit challenging gitu. Di perhitungan kami memang untuk proyeksi kenaikannya sendiri ada di sekitar 5% sampai dengan 5,13%, masih slightly above the consensus. Tapi kami mendasari hal tersebut karena pertama kinerja ekspor yang masih positif. Kami melihat data-data seperti M2 yang masih cukup tinggi tren kenaikannya. Artinya di sana ada sedikit confidence masyarakat dan juga adanya fuel untuk pertumbuhan ekonomi di sepanjang kuartal kedua 2023 ini. Meskipun demikian, memang kalau dilihat secara kuartalan agak sedikit lebih rendah dibandingkan kuartalan di tahun sebelumnya. Baik, artinya untuk 2 kali momen lebaran dan juga libur panjang ini tidak cukup mendorong begitu ya untuk artinya penguatan dari pertumbuhan ekonomi kalau dilihat dari sisi konsumsi begitu ya Pak Kavi. Lalu sebetulnya kalau menurut Anda sendiri seberapa besar efek perlambatan ekonomi global pada ekonomi RI di semester 1 ini bisa berdampak kepada pertumbuhan ekonomi kita di kuartal kedua di tahun 2023? Ya, terkait dengan hal ini kami sudah membuat exercise juga bahwasannya potensi perlambatan ekonomi global diantaranya perlambatan dari reopening China yang belum optimal, kemudian adanya resesi di Eropa, dan juga adanya dinamika fiskal di AS ini memang akan mempengaruhi sedikit banyak perekonomian Indonesia. Artinya kami melihat dari konteks sisi transmisi perdagangan ini pasti akan berdampak. Namun demikian jika dihitung setidaknya total kontribusi dari ketiga negara ini atau ketiga area ini relatively
jika terjadi kontraksi sekitar 0,7 sampai 1% maksimal. Artinya tidak terlalu signifikan mempengaruhi PDB Indonesia yang hampir mencapai 3.000 triliun. Kami melihatnya bahwasanya sepanjang semester pertama meskipun ada kontraksi atau tekanan dari global, tapi faktor-faktor domestik inilah yang lebih mempengaruhi kinerja perekonomian selama semester 1.